Batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ngaji Majelis Singa Banten ini yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan sedikit buat Ahmad pemahaman sekaligus juga mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita melacak apa sih yang harus kita lakukan dari sisa-sisa perjalanan Kesultanan Banten. Pada malam ini, jadi ada satu pasal di Undang-Undang Kesultanan Banten yang menyinggung beberapa suku bangsa, karena kemarin juga ada yang menanyakan. Sebelumnya, terima kasih kepada yang membiayai support dari gunung. Mudah-mudahan nggak terjadi longsor gunungnya. Dan karena beberapa hari terakhir ini banyak peristiwa gunung-gunung pada muntahkan dahaknya. Mudah-mudahan kita selamat dan yang terkena bencana mudah-mudahan dikuatkan fisiknya supaya tidak sakit, dikuatkan mentalnya, dan ini adalah bagian dari karena bencana alam di gunung bukan hanya faktor alam, tapi juga faktor diri kita sendiri yang menghancurkan alam tersebut. Sehingga ketika alam marah, maka kita juga harus tetap menerimanya. Dan hari ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi, khususnya di kawasan Cibanten seperti tahun 2022 yang meluang, supaya kita juga bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih untuk air mineral dari gunung, supaya gunung itu harus digugu dan diminum. Minum itu artinya tetap itu kelima. Itu di caranya di segala macamnya. Gunung itu posisinya, jadi karena gunung itu posisinya harus dijaga karena tempat bersemayamnya para cendekia orang-orang terdahulu. Hampir semua orang-orang spiritualis, orang-orang cendekia pada zamannya itu bermukim di gunung, karena gunung menjadi satu tempat ritual yang mudah dan dekat untuk ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di Undang-Undang Kesultanan Banten ini masuk ke wilayah pertanyaan yang hidup di negeri Banten, yang hidup di negeri Sorasoan, yang hidup di masa Kesultanan, ini dari bangsa apa aja, dan aturannya seperti apa. Nah, di pasal 12 disebut langsing sapun anunggang dia ing alun-alun dia saku wong atau badan mayang atau ngawa alidan sak lamun wong Jawa lan wong dura desa maka siang jalan jadi tembusane Rokoreang dia tuh wong Surasoan, dia wong dura desa dia saking wong Capeo tembusane 10 real. Kaya wong Cina, wong Melayu, dan wong tidak. Wong ada disebut wong Caki. Caki itu adalah orang yang masih hebat.
dan sudah mungkin di wilayah kota Selosor itu disebut. Terus orang Cina dan orang lain dan orang India. Nah, orang lain itu dari beberapa kerajaan lain kayak apa? Dan Palembang, terus Indrapura, Aceh, Malaka, terus sampai ke Thailand. Ini disebut orang lain. Sampai ke Kalimantan, terus itu disebut orang lain. Sementara kalau di Makassar itu disebutnya adalah orang Bugis atau orang Solo. Itu termaktub dalam undang-undang pertahanan. Nah, orang Gujarat orang Asia Timur, orang Gujarat dan termasuk juga Keliling, Tips, wilayahnya India, Pakistan, itu ya. Jadi Asia Barat, Asia Timur. Ini yang di sini. Nah, ada dua desa. Dua desa itu adalah orang-orang yang di luar kota, di luar benteng kota. Kalau orang soal, misalnya orang yang dalam benteng kota, kalau disebut orang sedang kawasan dari mulai dari mulai Wanasaba sampai sampai timurnya ini di Sawalungu itu disebut dengan orang Solosoan. Jadi yang masuk di pasal 12. Nah, jadi artinya barang siapa yang menunggang tugas di alun-alun selain dari petugas resmi seperti Nayaka atau Pembawa yang dilihat, jika dia orang luar kota dari desa, maka kudanya disita. Ini undang-undang tentang lalu lintas di kawasan kota. Kawasan kota di dalam benteng kota. Jadi maka kudanya disita. Tentu saja 2 real jika dia orang Solosoan. Jadi 2 real jika memang itu 1.000 orang yang sudah tetap dan terdaftar itu 2 real. Tapi jika dia dari desa, dari wilayah terluar, kecuali dari dulu, tebusannya 10 real. Ini kalau orang bilang 2 itu Solosoan, ini tebusnya 10 real. Kecuali, tapi kenapa Cakil ini mendapatkan sangat dari orang Solosoan? Karena ketika Sultan Abdul Qahar ini adalah juga mendapatkan satu bagian investasi dari sebagai macam Eropa atau satu punya dulu. Nah, terus seperti orang Cina, orang Melayu dan orang Jawa ini tulisannya 10 rupiah. Jadi lumayan juga, ini udah lalu lintasnya. Jadi orang yang menaiki kuda di lintasan kota di alun-alun. Alun-alun itu kalau sekarang ya kota ya, jadi bisa kota lain ya. Karena Solosoan itu adalah kota yang di benteng. Ibu kota ya, pusat ibu kota yang di benteng. Yang benteng inilah menjadi bagian dari yang mendapatkan aturan bagaimana orang yang menaiki kuda di dalam benteng kota tanpa izin, tanpa izin petugas, dan kecuali petugas itu tidak. Kalau sekarang kan enggak. Nah, kudanya kalau orang luar itu disita kuda telah mendapatkan kuda 2 real. Kalau orang luar kudanya disita. Ya. Ini di pasal 12. Nah, di pasal 13 yang menyebutkan lansing sapo atau tukar. Nah, lansing sapo ada the phrase ada danse namun
wong Jawa sila kabeh tebusaken sekali. Yen saking wong kang intinan dening ratu kaya lebih para haji atau wong jalan atau wong Inggris, artinya dulunya Inggris ya, wong Inggris, wong Prancis, wong Walanda, wong Cina, wong Melayu, wong Makassar, selain lalu bukti sela-sela. Ini undang-undang menyebutkan tentang pasal persenjataan. Keris dan tentunya kemudian saya mau menyambut keris ini mencabut dong. Belum untuk apa namanya belum komunis baru mencabut ketika terjadi perdebakan itu didenda tebusannya setahun itu sih satu tahun ya. Kalau Cina kan di situ kan setahun ya. Bisa tahun. Nah, barang siapa membunuh keris tanpa izin, jika dia orang luar, maka kerisnya disita. Dan misalnya ada satu kali uang di satu rupiah atau satu poin, kecuali mereka yang diizinkan oleh restu seperti lebih tulen, itu pemuka agama tentang apa ini. Jadi para haji atau orang baik orang negara Inggris, Prancis, Belanda, Cina, Melayu atau Makassar selama dia tinggal di Sulawesi. Jadi ketika dapat izin ikut pengurus maka dia bebas. Tapi kalau tidak di izin maka dia mendapatkan artinya di sini izin sampai gitu ya dia. Artinya di sini posisinya sudah menyebutkan antar bangsa dalam pemerintahan Kesultanan Banten itu disebut secara tertulis. Antar wong Peling, wong Negara, wong Inggris, wong Prancis, wong Walanda, wong Cina, wong Melayu, wong Makassar, lalu yang hidup yang lemah di Jawa. Nah, pertanyaannya di mana sekarang tempat-tempat mereka ini? Orang Melayu posisi di mana, orang Inggris di mana, orang Prancis di mana, orang di mana. Dan itu ada di peta benteng kota. Orang Cina di mana. Itu pasal 12. Ini akan selesaikan sampai pasal 16. Dan sing satu, orang-orang yang al-umur yang saking wong takuyo finansial dan kondisi perusahaan sekali. Barang siapa yang mudah mengambil di alun-alun sambil membawa selain orang cangkul maka presiden disebut ini salah satu legitimasi orang cangkul di Kesultanan Banten. Orang-orang sebagian orang-orang Eropa. Mungkin ini nggak salah, ya menemukan makna dari cati siapa cati di baca pun dia lainnya. Jadi barang siapa yang hendak menghadap di alun-alun di kota sambil membawa keris, selain orang canggung maka kerisnya disimpan, kerisnya simpan. Terus pasal pilihnya langsung satu. Alung baja atau sapi atau kebun atau wujud lan sepadane ing alun-alun serta anggelan saladune kang ditumbakku. Jadi barang siapa merusak kuda, sapi, kerbau, aku atau hewan lain setelah sejenis ini maka dia harus mengganti harga hewan tersebut. Jadi aturannya seperti itu sampai hewan ternak, hewan segala macam di dalam benteng kota, di dalam kawasan kota itu tidak boleh. Jadi ini larangan-larangannya. Nah, pasal berikutnya lamun oro-oro wong kang anumba tengah hiting situ tanah akan bulu depan yen boleh tangan
Lalu, nah, jika pelakunya tidak diketahui, maka lokasi kejadian harus dilingkari sepanjang 40 lembah dan semua di dalamnya dianggap bertanggung jawab kecuali dibuktikan sebagai. Nah, ini yang sekarang ketika terjadi proses pembunuhan oleh TKP di polis lain. Nah, bukan polis saja itu 40 lembah. Jadi 40 lembah itu ukurannya segini. Satu lembah. Ruang guru ya. Itu kan meter, 40 meter. Durasi. Timur orang. Ya, sebenarnya 46. Ketika memang itu ada warga, ada penduduk segala macam. Karena tidak mengetahui, maka itu akan bertanggung jawab untuk mengganggu. Kalau tanpa penjelasan bahwa ada orang lain yang membangun. Ketika itu ada denda yang di hewan sipil itu ada denda senjata tajam. Pasal itu sudah disebutkan tentang pasal apa namanya senjata mati. Nah, artinya di sini Sultan sudah mendesain sedemikian rupa tentang apa dan apa. Nah, selama ini tenang dianggapnya aturan kesultanan itu nggak punya namanya banyak yang belum mengetahui, bukan tidak tahu, dan belum mengetahui. Ketika memang ada peristiwa keinginan bagaimana melakukan bagaimana menanggapinya. Nah, ketika ini undang-undang posisinya kalau zaman kesultanan ini hanya untuk masyarakat di kota. Nanti ketika di daerah pemerintahan daerah kabupaten dan wilayah dan Merdana itu daerah kecil bisa menggunakan undang-undang ini, tapi akan dipertegas oleh para Bupati dan Merdana sendiri. Kenapa? Karena mereka punya hak otoritas memberikan sanksi seberat-beratnya atau mengantar seringan-ringannya. Jadi semua peristiwa ini. Nanti turunannya dari Merdana itu ke kepala desa itu sama. Tidak dosa dulu. Sebelumnya itu nggak ada masjid, yang ada hanya langgar. Karena langgar itulah sebagai tempat untuk memproses masyarakat yang telah tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Itu ditindak di langgar. Makanya di Serang dulu ada yang itu sholat langgar. Yang apa ya? Dia langgar itu tempat persidangan. Nah, siapa yang memutuskan? Yang memutuskan untuk para desa. Perdana, ya. Hari Pak kalau nggak salah sampai Merdana. Kalau selesai nih, paling lima kota. Masa di desa ya, maka ada desa yang akan kalau itu ditingkatkan, itu tingkat ke lebih tinggi itu adalah nanti itu sampai nanti siapa orang-orangnya yang mencatatnya. Nah itu yang dulu apakah dulu tulisan sama dengan ada tingkatannya penghulu terus dari penghulu itu ketik dari ketik ke lama dari lama terus ke tahun. Nah itu yang dilanggar makanya dilanggar hukum biasanya. Kalau sekarang hanya 3 nama tahun atau merubah sebagai pengurus apa namanya masjid 21 jawabnya aturan bersih-bersih masjid dan atau lantai atau ngau padahal kalau itu adalah tugas putusan pengadilan bagian. Makanya kalau masjid yang masa pemerintahan kolonial masjid di lain tahu. Tapi kalau melakukan dalamnya di area masjidnya ada tahu di tahunnya makanya di atas ada tahu itu masjid. Kalau asal ekspor kolonial yang dari bisa apa namanya
sebagai fakta ekonomi di masa Presiden Banten. Nah, ini pasal yang mengungkap tentang proses kriminal dan seluruh bangsa yang ada di yang sudah menetap dan diakui sesuai dengan, karena sudah ada paspornya, jadi sudah ada cap dengan cap bintang-bintang ya. Ada pengakuan dari pemerintah resmi. Kalau sekarang mungkin dari imigrasian. Nah, nanti kali ini sebuah negara membuat konsep tata aturan tidak berarti dalam tantangan dan konsep negara ada zamannya. Nah, hari ini bagaimana caranya kita kalau untuk ini mau ada masalah, ada komunitas, ada tradisional, ada nggak satu kampung yang menerapkan hukuman seperti ini? Dan dari hampir semuanya itu sisa-sisanya ada. Aturan tradisi sana paling hanya hubungan sosial. Kalau hubungan kriminal, relatif hampir semuanya di Banten itu diserahkan ke pemerintahan Republik Indonesia dulu. Nah, sampai tahun 2002 ini masih banyak, hanya beberapa daerah hasil ada sebagai proses penyelesaian konflik kriminal di masyarakat. Nanti setelah tahun 92 ini mau diserahkan ke polisian. Nah, ini di undang-undang pidana. Nah, undang-undang ini dari sekian pasal, kenapa saya ambil pasal tentang bangsa? Karena supaya kita mengenal yang tinggal di Banten itu bukan dari orang Banten. Dan tinggal di pusat ibu kota kesultanan, nama ibu kotanya adalah Sosba. Itu dari seluruh bangsa yang ada di bangsa-bangsa besar yang ada di dunia. Dan itu menatap berhubungan baik dengan kesultanan untuk urusan banyak ekonomi, urusan ekonomi, urusan militer, termasuk juga urusan industri. Mereka melakukan hubungan diplomatik dengan kesenangan, kemudian beranak pinak karena mereka cukup lama, kemudian sebagian juga ada yang menjadi warga menawar suasana, termasuk juga ada kayak tapak tentang harap dunia dan tapak terlalu. Nama hasilnya hampir obat hasil pangkat tadi. Yaitu seorang saudagar mangklahnya ada yang dari dokter, ada yang dari cendekiawan, ada yang di militer, ada yang di bisnis, ini telah kita sekarang apa yang kemudian saya masih melacak nih kita dengan bapaknya dan soal kita pernah lihat dari apa saya temannya kan baru nama apanya gitu apa baru karena apa siapa gitu yang itu siapa sehingga karena apa punya bilang kemudian ada beberapa dari anak-anak di tambang bilang bagus masih itu pasti artinya suku bangsa yang ada dan sekian suku bangsa keterlibatan antara dengan bangsa-bangsa yang lain itu bosan abad 16 dan abad ke-17 sampai 14. Ini keterlibatan bangsa lain abad ke-1 karena Banten saat itu masih seksi 16-17 itu masih seksi tapi abad 18 itu sudah terlalu pasar-pasar sudah dari dulu kemudian perekonomian sudah dari dulu. Kenapa ekonomi sudah menjadi dari dulu? Karena mereka dia deklarasikan diri sebagai
kesulitan. Sebagai orang yang sukses di Banten, kemudian hijrah ke Tegal, hijrah ke Semarang. Dari Semarang, hijrah itu terus dalam tahun 1704 itu pejabat-pejabatnya pindah, termasuk juga diiringi perpindahan beberapa industri besar, khususnya industri gula. Nah, sebelumnya sampai tahun banyak di tahun 1917 kurang lebih sekitar 300 tahun bulan yang pilih Kesultanan Banten dari internasi berbagai bangsa tadi. Nah, setelah abad Maksudnya dari mana? Kalau sendiri. tahun sendiri, sebelum tapi nah setelah tahun 1704 dan 1710 berikutnya, ini investor ini pindah ke Priangan dan pindah ke Semarang. Sehingga kebetulannya pindah ke sana sepuluh. Dan di Banten ada tinggal beberapa pabrik gula sampai abad ke-19, sehingga abad ke-19 itu hanya tinggal 20%. Itu hanya di wilayah Kamarayan, Cekesal, lokasi sampai ke Rangkas. Itu pabrik gula. Sehingga di tahun 1833 terjadilah satu prosesi di pabrik gula ini, modernisasi dari pabrik gula sendiri. Yang asal tenaga dia, tenaga hewan, tenaga dia, kemudian juga dengan tenaga air. Yang kenal dengan istilah jadi ketiak itu adalah pabrik yang menggunakan tenaga air. Kenapa tidak tenaga listrik gitu? Apakah menggunakan listrik? Tapi ketika dicek di lokasi dan ada air. Dan itu bukan hanya di Banten, termasuk di Priangan. Kalau di Priangan, kecilnya itu bukan untuk pabrik gula, tapi untuk pabrik kertas. Sementara di Banten itu pabrik gula. Kenapa di utara pabrik kertas? Karena bangsa Eropa sudah sukses menanam pohon-pohon ala Eropa seperti ini, tetapi menggunakan produk pembuatan kertas. Nah, hampir semua kerajaan-kerajaan Nusantara banyak menggunakan kertas. Sebelumnya kertas impor dari Cina, dari Eropa, dan dari Timur Tengah. Kemudian Eropa mulai menyiapkan pabrikasinya untuk di Bali. Produksi kertas. Dan ini perjalanan mulai abad ke-18 ini barulah Kesultanan Banten lambat laut ditinggalkan oleh orang yang banyak pindah ke berbagai daerah. Usahanya segala macam. Kenapa ya? Hanya Pak, penyebabnya pertama kalau konflik terlalu sering. Konflik internya terlalu sering. Rebutan kekuasaannya, rebutan Sampai hari ini ya. Jadi itu yang biasa ke Sumah ya. itu tercatat dari sejak tahun 1900, dari tahun 1730 konfliknya dimulainya. Nah, konflik besar pertama muncul itu di tahun 1748 sampai 50 yang kita dapat tadi. Itu konflik pertama besar dengan pembunuhan tokoh di bagus buah. Satu saya pakai ini konflik yang tercatat di beberapa orang termasuk juga hasil Eropa. Ini mungkin yang terbesar. Sama siapa itu? Ya kan zaman Sultan baru buat dan tidak ada itu. Sifatnya yang ada ya. Oh, bukan beda kayak Sultan Hansip. Bukan. Nah, Sifatnya. enggak, dia posisi zaman Sultan Hanim karena Sultan Sultan yang disebut Sultan Hanim. Iya, Sultan Hanim. Oh ya. Sultan Sapiudin. Disebutkan ya. Adalah para Sultan Hajar. Zaman Sultan itu
Nah, tinggal Sultan Haji itu Tapang. Sultan Haji yang mana itu ya? Enggak di periode Tapang. Oh yang ini. Kalau periodenya ketemu berarti Sultan Imun. Karena hampir semua dokumen lokal itu menyebutnya itu tidak menyebut tahun tidak menyebut nama asli. Orang Banten itu pantang menyebut nama sendiri atau untuk menghargai seseorang itu tidak ada. Kalau menurut asli Ya kayak semuanya punya punya sebutan lain. Prabu Siliwangi bukan orang sama kunggan. Alias ada Alias ada nama ketiga atau empat kelima itu nama aslinya dia. Nah itu kan periode ini sehingga dalam dokumen-dokumen Eropa sering mencatat nama asli dan bumi karena jelas. Tapi dokumen lokal itu hanya menyebut nama gelar, kekuasaannya, periode tahunnya, dan istiwa. Itu tokohnya, dan hampir semuanya tokohnya menjadi tokoh di zaman siapa di sini yang paling bermuat. Baru disebutkan. Nah, inilah di periode tahun itu tengah konflik mulai besar segala macam, investor mulai kabur. Terakhir yang mulai habis-habisan itu di periode tahun 1890. Ini mulai hanya orang Eropa itu tercatat tidak lebih yang asalnya ribuan itu tidak lebih dari 200 asalnya ribuan kan bangsa Tionghoa, bangsa yang segala macam itu tidak menurut masuk ke kesultanan tidak boleh menipis bahkan sultan pun sudah tidak bisa mendapatkan apa namanya harta penghasilannya ada itu kan menurun sehingga tabungannya ini mulai nah tabungan menipis ini bukan sampah ternyata tabungan menipis ini akibat konflik dan janji kekuasaan seperti apa janji kekuasaannya makanya munculnya banyak anak pulau dibuang. Contoh, saya Sultan, istrinya tidak, istri bang, permaisuri sampai 19 juta. Mereka bertutur tahta untuk menjadi permaisuri. Kenapa bertutur tahta untuk menjadi permaisuri? Karena untuk mendapatkan konsensus permaisuri pasti akan anaknya akan menjadi putra mahkota. Itulah kemudian kelompok permaisuri ini dengan janji-janji kepada orang investor, gimana caranya ini juga gimana caranya ini melanggar etika kesultanan, melanggar undang-undang sehingga ini kemudian dibuang. Nanti kalau saya dari dulu bayarannya ini kompensasinya waduh kompensasi sudah dikerjakan tapi tidak berhasil programnya. Nah itu kemudian mereka mulai membayar semua. Ada yang janji dengan harga sudah berkurang akhirnya dengan tanah mulai kuasaan segala macam. Nah akhirnya konflik itu dimanfaatkan oleh pusing adalah perusahaan data. Mereka ada modal. Ini belum negara ya, ini presiden Belanda belum negara, tapi perusahaan dalam korporasinya. Kalau sekarang oligarkinya lah, sekarang juga terjadi seperti itu. Inilah yang bagian memanfaatkan konflik itu untuk memecah keluarga. Usah saling benci, saling tunduk, dapat saya membiarkan dari sekarang sampai kemudian ketika Banten betul-betul gabung. Ini Banten gabung itu di tahun 1842 awal di Belanda. Kenapa bangunnya? Karena habis Kembaran kan kuantir. Kemudian ini tentang yang barat
Sementara Pikosi ini bangun. Ini Pikosi bangun ini kenapa? Konsisten pemerintahan kerajaan Belanda itu dalam tataran di bawah di bawah kekuasaan kerajaan Prancis. Di bawah kekuasaan Belanda. Dan Belanda itu sebenarnya di bawah kekuasaan Belanda sejak tahun 1776 itu udah di bawah kekuasaan Prancis. Nah, tersiar apa dapat ke sampai Nusantara sampai ke Banten sehingga pejabat-pejabat konstitusi harus menagih semua janji dan periode masa Habib Faisal sampai sebentar terakhir setiap periode 8 tahun ini Lenteng sesuatu apa namanya semua barang-barang segala macam ayat segala macam ini di sini. Jurusitanya namanya Letnan Nangge. Jurusitanya namanya Letnan Nangge. Jadi yang kita. Kalau sekarang punya pengaruh lebih besar, akhirnya kemudian ketika terjadi peristiwa Beres saya, karena Beres ini orang Belanda, tapi di bawah bendera kuasa kan. Beres itu orang Belanda. Tapi Beres itu besar di angkatan negaranya Prancis. Karena dia di bawah kekuasaan. Dan inilah Nathan Tamtit ini paham betul. Dia tak mau Beres. Karena Beres ini walaupun kalau Belanda, tapi itu di bawah kuasa Prancis. Sementara nanti itu masih di bawah banyak kursi. Ya, orang-orang Belanda. Yang lain itu hasil dari pengenalan sampai bilang mulai penghamusan Pramu. Ibu kota Selatan, bukan Pramu Selatan, tapi ibu kota Selatan. Bukan Selatan, karena sebagian sudah mulai meningkatkan ke jalan kota. Sejak mulai tahun 1250 ini sudah mulai meningkatkan ke jalan kota. Karena memang akibat bencana dampak dari bencana besar di tahun 1680 tsunami yang dulu mengatakan benteng kota dianggap sudah tidak aman, sudah masuk ke dalam. Mas Pelun itu benteng siapa Pak? Pelun itu benteng Belanda. Yang bikin Kesultanan datang, yang bikin itu Sultan datang untuk mendapatkan persahabatan, untuk mendapatkan satu kekayaan hadiah. Karena nyogok, bukan nyogok, hadiah karena keberhasilannya melakukan sebuah kudeta. Persekutuan untuk menghancurkan Habib Faisal. Juga ada hasil sudah dapat bahasa hadiah. Walaupun memang belum akan bulan. Nah, itulah apa politik kan sih bukan dari ini, tapi dari politik kan dalam paham selain kita mengenal sejarah. Itu bukan hanya sebatas tradisi lisan yang berkembang, bukan hanya sebatas spiritualitasnya ya. Spiritual bukan hanya spiritualnya, tapi spirit historinya, spirit patriotiknya juga harus dipahami. Supaya kita memahami batin bukan hanya memahami sejarahnya, memahaminya bukan kayak sekarang branding yang disebut kota jimat, kota poet, kota jawara, kota di sini tekankan mistisnya yang unik. Ya, tapi keilmuannya kita segala macam dan jadi kenapa nggak muncul lagi? Kenapa nggak dimunculkan oleh orang-orang Banten? Dia nunggu mistisnya. Sekarang, kalau mistisnya dimunculkan, itu kan hanya lisan udah langsung. Bisa nggak menyaingi kemunculan mistisnya ini? Sama dengan
pola Cina dan Korea dan bisnis dibikin satu film yang bisnisnya kuat. Wah, sia spiritualitasnya yang ininya materialis segala macam. Kan nggak ada. Yang udah puasa segala macam kan pelan-pelannya kan banyak gitu. Bawa kekuasaan banding, bawa kekuasaan. Sementara media riba untuk membangkitkan semangat. Hari dengan lewat itu. Boleh minta dimunculkan, tapi harus ada narasi karantina. Saya generasi berikutnya bukan hanya sebatas memahami mistismenya, spiritualitasnya, tapi juga harus memahami spirit algoritma. Inilah kita berusaha semaksimal mungkin mencari dokumen dan hasil manuskrip yang tercatat dan pilih masa persimpangan untuk bisa disebarluaskan di masyarakat. Ya, bukan lagi spiritnya yang harus mengembangkan, tapi juga bagaimana caranya spirit patriotiknya, spirit pengetahuannya kita harus selalu diculkan kembali. Apa? Ada sultan punya gelar Shiva. Shiva itu apa? Shiva itu dari pengobatan. Sultan Shiva Jaya Asyik itu pengobatan. Ada enggak sekarang orang Banten yang memahami pola pengobatan tradisional ala Sultan? Tata caranya ada. Cuman hari ini yang mempraktekkan ini tidak terlihat. Tidak terlihat. Oleh gangguan para peneliti, oleh gangguan para peneliti, atau oleh gangguan para Inggris. Ini kalau dimunculkan, orang masa kesultanan diaktifkan. Bukan hanya kita hanya sebatas perang. Perang mental tentang kebesaran masa lalu, tapi tidak pernah perang mental memahami intelektual masa lalu untuk dikembangkan Tuhan. Dan paling budaya neutral, sastra dinilai, nata dinilai, yang lainnya hampir relatif hilang berani branding masih di pasar masuk di bahasa keseluruhan. Nah, gelar ningrat ini adalah gelar yang utuh gitu. Ketika terlibat di pemerintahan Belanda sampai hari ini masih gelar utuh melekat. Tapi yang dulu gelar utuh hilang sampai hari ini lumpuh. Jadi gelar depan baik itu bagus, aku bagus, itu akhirnya nggak fungsi kan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan Hindia Belanda. Ini yang terjadi ini kan. Ketika Jepang datang, baru mulai perubahan karena memang yang diangkat tadi dilihat yang masuk dalam golongan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam. Itulah yang dia jadi jabatan masih Jepang. Dan sampai hari ini tersisa adalah tokoh-tokoh yang dulu dari bangsawan kesultanan Banten, dari jalur keagamaan, dari jalur pemahaman Islam, dari jalur penghulu yang kemudian sampai hari ini posisinya itu menjadi bagian dari pola pemerintah sampai hari ini yang diikuti. Sementara dari golongan bangsawan yang lain kayak bangsawan Wira Asmara ada nggak turunannya yang ujungnya ada nama Wira Asmara nya? Nggak ada. Purbaya ada nggak rahnya yang ujungnya nama Purbaya? Nggak ada. Yang ada Denisa Sutamindra Nata Dinka. Kenapa? Karena konflik itu kemudian menjadi konflik pasca kemerdekaan tahun 60-an, karena Banten menjadi
apa namanya, meminta daerah istimewa atau saya meminta untuk provinsi sendiri. Proposalnya tahun 1963, tapi tidak sukses. Baru sukses tahun 2000. Setiap konflik di Jawa Barat, para tokoh-tokohnya. Sementara sebagian tokoh-tokoh yang di Jawa Barat, di Bandung, adalah tokoh-tokoh tingkat dan belakang. Mereka akhirnya mulai ini. Nah, hari ini yang di Banten tetap konflik, yang di luar bagaimana caranya memasukkan, memanfaatkan konflik. Itulah kenapa saya dari awal untuk pengajian Singabannya minimal menang pada 15 2000 untuk bisa menyatukan visi, misi, apa namanya, pengetahuan kesultanan berbagi peran masing-masing. Terima kasih tanya jawab. Terima kasih Bapak Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abah Yadi dalam paparannya tentang Undang-Undang Kesultanan Banten menyebutkan salah satu pengurus masjid itu namanya kaum. Saya sih pengen bertanya aja, apakah kaum itu boleh dari trah sultan atau dari orang lain? Sedangkan sih saya lihat sih sekarang ini kaum-kaumnya itu sendiri banyak juga yang tuh bagus gitu. Apa kira-kira efeknya gitu? Kalau emang dulu bukan trah Banten, ambil orang disuruh. Kalau sekarang kok banyak gitu tuh. Ya minta penjelasannya, mudah-mudahan ada hubungannya dengan sekarang. Apa efeknya? Apa pantas atau tidak? Ya artinya sih saya sih nggak ada maksud apa-apa. Ya jelas saja. Terima kasih. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tingkat rendahnya kaum membuat kecil. Ini pengurus masjid di masa lalu. Masjid apa namanya di Langgar, bukan masjid tapi Langgar. Kalau sekarang ada posisi sekarang yang ngurus itu tukang sapu masjid. Masjid manapun, bukan hanya di Masjid Agung, di manapun masjid di Bandung itu dikenali dua kata. Satu namanya kaum atau marbot. Karena memang itu dulu dari awalnya itu dari pengurus Langgar. Jadi pengurus Langgar kaum marbot, tapi penghulu adalah bagian struktur pola pengadilan. Awalnya sih untuk pengadilan kantornya itu di Langgar. Karena setiap masjid, bangunan masjid dari tahun 1828 itu setiap pendanaan zaman apa namanya sudah masuk ke pemerintahan India Belanda, setiap pendanaan itu ada masjid. Setiap masjid itu dikasih Langgar. Makanya di Serang dulu pendukung masjid itu enggak dikenal sebagai pendukung. Namanya dikenalnya sebagai Langgar. Jadi kalau nggak di bagian depan, sayap kiri atau sayap kanan, apa namanya Langgar posisi di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid adalah bagian dulunya pemerintahan pribadi. Itu sebenarnya kalau itu di masjid. Kenapa pemerintahan berhubungan di kantor di masjid? Karena tempat ibadah itu tidak boleh dihadirkan. Masa abad 19 sampai awal abad 20 masa pemerintahan kolonial, bukan pemerintahan perusahaan. Karena VOC itu masa pemerintahan perusahaan, tapi pemerintahan kolonial beda.
ada aturan masjid itu tidak boleh dijadikan tidak boleh dihancurkan siapapun. Dulu masjid sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk buku pengaduan segala macam. Namanya dikenal dengan istilah pelanggan. Ada nama kampung pelanggan. Pelanggaran. Nama kampung pelanggan. Ya ada. Pelanggannya. Pelanggan. Ada. Nah, setiap pelanggan itu biasanya satu langgar itu membawahi 6 desa. Satu langgar itu membawahi 6 desa. Satu desa itu biasanya kurang lebih sekitar 5 kepala keluarga. Satu kepala keluarga itu punya 40 anak buah. 40 kerja. Misal kampung, satu kampung, satu desa kurang lebih sekitar 5 kampung. Itu pembagian. Nah, pembagian itu sejak masa Kesultanan udah. Ya, itu disampaikan dilanjutkan di masa pemerintahan kolonial sampai zaman Jepang. Kemudian ketika masa zaman Jepang barulah setiap desa karena penduduknya banyak, setiap 40 orang diambil menjadi satu RC. Jadi rukun tetangga, rukun warga itu dimulai dari zaman sekarang. Nah, bagaimana dengan sekarang, dengan dunia kenapa jadi kaum yang sekarang itu hampir semuanya karena kan sudah hancur posisi kekuasaan kesultanan, kekuasaan pemerintahan, dan siapapun yang posisinya menjadi kaum, menjadi madwa, jadi pengurus masjid, karena nama ini juga udah berubah maknanya. Karena kan nama maknanya udah berubah, kata madwa dan kata kaum. Berbuat atau kaum itu menjadi pengurus, tukang bersih, kita memberesin persiapan yang ada di sekitar musim. Harus di wilayah musim. Itu madwa dan kaum. Jarang, sekarang kita mengenal kata tertib. Udah jarang kata tertib. Tertib itu di hoti. Hoti. Jadi kata hoti, tertibnya. Jadi tak dari pembawa penghulu itu yang memahami hukum-hukum, baik hukum Islam, hukum kesultanan, hukum pemerintahan. Itu penghulu. Enggak, kalau sekarang berubah makna, posisinya berubah makna, berubah tradisi, sudah tidak lagi itu berfungsi secara hukum. Bahkan masjid pun sekarang sudah tidak lagi menjadi pusat untuk pengadilan masyarakat. Ketika terjadi sesuatu urusan keagamaan, sekarang sudah tidak ada di masjid yang diselesaikan oleh orang kampung. Bagaimana? Mungkin di wilayah sini sampai tahun 90-an masuk. Sebagian dari masjid-masjid masih. Tapi setelah reformasi ini benar. Kalau mau permasalahan harus di tingkat pemerintah. Sehingga aturan ini berubah, hilang. Mudah-mudahan ke depan fungsi itu bisa dikembalikan supaya konflik sosial, antar wilayah, konflik sosial antar keluarga itu tidak menjadi bagian dari konflik penghuni besar. Karena diselesaikan secara keluarga. Nah, itulah. Kalaupun antara durian segala macam, tidak ada hubungannya. Kan itu jawaban. Kalau dulu kita sudah menggunakan kekuasaan sebuah tanggung jawab untuk mengurusin satu masjid. Hanya kenal masjid sebagai mengenalnya sebagai masjid. Ada berapa nama kampung masjid itu? Nanti kalau ada nama kampung masjid, kampung itu sudah masa kesultanan. Karena namanya masjid. Ya itu nama masjid itu bukan hanya dibangun. Tanah Jawa namanya masjid. Jadi kata masjid. Tapi sebelumnya
kalau ini ya apa namanya masjidnya di masa Kesultanan itu sholat Jumat itu semua ke pusat kota. Tingkat keundanahan paling rendah itu tingkat keundanahan yang di apa namanya Kesultanan tadi itu di keundanahan kabupaten atau ke Undang. Lima hal ini posisinya desa juga punya masjid hasil kota kecamatan masih kan lumayan jauh dan anak-anak kan kenapa? Karena posisinya saat itu masjid masih menjadi bagian untuk transfer apa namanya untuk saling menjaga untuk saling apa namanya kontrol. Kalau sekarang masjid satu kampung bisa tiga pendapat jadi beda pendapat bikin masjid sendiri akhirnya kita terkontrol emosinya nggak terkontrol ajarannya juga nggak terkontrol oleh pemerintah oleh yang berkuasa bingung sendiri dari sekarang jadi itulah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur saya di. Kalau dari beberapa pertemuan sampai hari ini, Nausi menangkap bahwa kehancuran bangsa sebetulnya diawali dari konflik internal, konflik keluarga, dan konflik ini tertangkap oleh Belanda menjadi satu peluang, menjadi jalan untuk masuk untuk masuk menguasai politik Banten gitu kan. Tapi sangat disayangkannya masyarakat Banten terutama juga Zulia itu kesannya menutupi bahwa kehancuran Banten itu yang disalahkan adalah Belanda. Padahal ini adalah awalnya dari konflik internal gitu. Nah sebetulnya kalau kita harus memahami sejarah Banten secara utuh, secara bulat, harusnya ini juga diangkat. Kenapa diangkat? Karena keluarga harus belajar dari sini, gitu kan. Tapi itu kan seakan-akan itu adalah aib yang ditutupi. Tapi diglorifikasi, yang diglorifikasi adalah logika mistika, kejadugan, keilmuan-ilmuannya, spiritualnya. Nah, itu digadang-gadang seolah-olah pahlawan-pahlawan sesepuh-sesepuh kita ini konfliknya dengan Belanda. Sebenarnya betul sebagai karena memang konflik dengan Belanda, tapi yang krusial yang mau lihat sih sebetulnya maka dengan keluarga sendiri gitu kan. Dan ini terbaca oleh Belanda menjadi jalan masuk dia untuk melemahkan kekuatan Banten sehingga dia tadi itu ideologinya ya dihancurkan sehingga kita hari ini seperti ini. Dan ini mengangkat juga kan gitu sampai hari ini di antara keluarga kita itu memang seperti influencer gitu. Apa itu juga bisa disebut karma gitu lah ya. Nah ini kalau no gitu. No hari ini dulu memang iya kan begitu soalnya menyalahkan Belanda itu, tapi semakin banyak mau baca, semakin banyak ngobrol gitu, dan akhirnya non harus menerima seapa adanya gitu. Kenyataan para leluhur kita dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada leluhur gitu kan, bahwa mereka juga manusia gitu, mereka punya keinginan kekuasaan gitu kan, tentang harta juga gitu. Akhirnya yang dikenal selama ini bahwa leluhur itu adalah wali gitu kan ya. Tapi kan ketika mau belajar tentang politik bahwa
sewali apapun, sehebat apapun, sesakti apapun, tapi ketika sudah masuk ke ranah politik, ke ranah pemerintahan, ke ranah kekuasaan, itu nonsen kan. Dan itu maksudnya lo tidak breakdown gitu, menghancurkan pemahaman keluarga yang lain gitu. Tapi maksud lo gini, bahwa kita menghargai leluhur kita seapa adanya, apapun kelebihan, kekurangan mereka, bahwa mereka adalah leluhur kita yang memang kita sebagai keturunannya sudah wajib menghargai, sudah wajib menghormati mereka gitu. Nah artinya ini juga ya lo berharap sisi lain tentang sejarah Banten, terutama konflik juga sudah layak seharusnya diangkat gitu loh kan. Karena itu untuk ini bukan aib, tapi kita hari ini generasi muda itu juga harus belajar dari konflik bahwa itu bisa menghancurkan kita hari ini gitu loh kan. Lo tuh sangat sedih gitu loh kan. Karena di sisi lain kita juga bangga dengan leluhur kita, tapi kita juga nggak mau menerima gitu loh kan kekurangan mereka. Padahal bentuk penghargaan itu juga harus menerima bayinya mereka, burungnya mereka gitu kan. Gitu maksud tempatnya. Ketika misalnya lo nih sekarang pengen menerima siang aja, malamnya nggak menerima gitu kan ya. Karena keutuhan itu kan mau menerima siang, mau menerima juga malam gitu loh kan, maksud lo gitu. Artinya ini juga sebaiknya ya untuk melengkapi gitu kan kan. Jangan sisi baiknya aja glorifikasi ke kekuasaannya ke gitu tuh, maksud lo itu harus diangkat. Karena kan di hari ini banyak keluarga juga yang konflik gitu loh kan, saling sikut gitu kan. Untuk apa sih gitu, ya diperbuatan apa gitu kan ya. Sementara itu mau melahirkan kebencian di anak keturunannya gitu kan. Itu kan fair buat masa sekarang saya hidup zaman ini harus juga membenci si fulan yang dulunya punya konflik dengan buyut saya. Itu kan main blowing gitu kalau mau gitu. Tapi itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayak gini, konflik keluarga itu kan hanya semua kesulitan yang terjadi dan akhir rata-rata sampai semuanya untuk kehancurannya kemudian dimanfaatkan oleh bangsa asing, oleh orang luar karena dari konflik Tuhan seolah-olah orang konflik keluarga itulah yang kemudian pintu masuk untuk mengumpulkan membesar-besarkan. Janganlah keluarga itu keluarga besar, keluarga kecil antara punya anak 4, jangan punya tanah besar, punya harta banyak, punya tanah 1 hektar itu tidak mampu. Bukan ini itu sudah masuk hak kuasa. Padahal orang tuanya wasiat sebelum jangan sampai kau jual harta ini, jangan sampai dijual tanah ini, sampai jangan sampai dijualnya aset orang tuanya. Ketika saya mati dikubur di tanah di depan rumahnya, apa ya makam di Banten kemudian dan beli kedua itu kan pasti awalnya konflik uang. Dan di sisa itu kemudian itu masuk dari luar itu memanfaatkan. Apalagi posisinya Banten saat itu posisinya itu sedang moncar-moncar Seksi ya. bukan seksi, sedang moncar-moncarnya sedang apa namanya cantik cerita, sedang apa namanya sakit ceritanya. Akhirnya semua bangsa di belahan dunia bagaimana cara membangkit menguasai untuk bisa masuk ke Banten dengan pintu apa? Tapi kekatannya pasti akan dapat keluar. Siapa boleh apa? Lalu konflik, lalu dan lalu bisnis dan segala macam. Lama-lama ini saling masuk.
kenapa ini bawa orang ini kasih uang ini segala macam. Ya simpelnya kayak ketika musim pemilu ya. Iya. Simpelnya gitu, lalu hancur oleh orang yang galak dengan untuk mengambil satu, padahal nggak banyak yang dampingan di sana. Tapi ketika itu kemudian ada mendapatkan ini, pada sini ada rasa iri, ada rasa diuntungkan, ada yang rasa diuntungkan, sehingga proses pemanfaatannya hampir semua keadaan di situ. Kalau ini konflik internal itu hampir rata-rata itu dari tanah di Indonesia, bukan sultan, Masukkan malah. bukan sultan, Dari pihak memang perempuan tuh kalau udah jahat. dari tahta Indonesia. Kenapa? Dari tahta Indonesia. Jangankan sekarang kiai besar pun langsung pemimpin posisi yang dulu punya istri lebih dari 3, punya anak segala macam, itu juga ikut untuk mencari amor orang tuanya gitu. Itu Sampai karena sampai berkuasa. sampai hari ini posisinya untuk dari komisi orang-orang yang punya istri lebih dari 1, bagaimana caranya istri pertama yang pertama dinikahi harus menjadi istri keempat atau turun derajat. Bisa gitu. Bisa. Perempuan kalau udah jahat loh. Ini statusnya ini dari istri pertama menceraikan dulu, kemudian Karena sehingga istri nomor 2 naik menjadi istri pertama. tumbangin lah. Turun. Bisa. Wong Banten kudu naga gulat tapak lalu aja sampai udah guru belajar ilmu. Wong salah malah kapan, wong benar berubah. Artinya orang Banten harus melacak kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jangan sampai hari ini kita menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu, sementara orang berbuat salah semakin merajalela dan orang berbuat baik semakin tidak menyerah. Dekret ini dikeluarkan oleh Sultan Harun al-Rashid ketika pertama kali diberikan gelar Sultan Banten pertama untuk Raja Banten keempat. Jadi Harun al-Rashid itu Raja keempat Kesultanan apa namanya di Kesultanan Banten dan menjadi Sultan pertama di Kesultanan. Raja keempat Sultan pertama Abu Bakar menghadirkan guru dan berbagai disiplin juga dari seluruh bangsa di dunia untuk bagaimana caranya Banten bisa berkembang dan bisa, tapi itu jangan sampai orang berbuat salah semakin merajalela, sementara orang berbuat baik semakin tidak baik. Diktir yang inovatif dari Sultan Malaysia Gawi Butak Baliwan Batak Talawan Kalis membangun benteng kota yang kokoh, yang kuat dengan batu bata dan arah. Artinya batu bata itu olahan dari tanah, kemudian dibuat menjadi lumpur, kemudian dicetak, kemudian dibakar. Ada proses untuk bata. Sementara karang, kaus itu alam. Perpaduan karang dengan batu bata itu adalah bagian perpaduan masa lalu dan perpaduan masa akan datang. Itu sudah disiapkan kalau konsep kesultanan sejak masa Sultan Al-Rashid. Dan kita bisa mempertimbangkan itu untuk bisa Banten dan dari itu tambah baru Batak Talawan Kalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.